Black Myth Wukong gandeng Hisense untuk jadi partner official Recommended TV. CEO Telegram jadi tersangka kejahatan terorganisir akibat aplikasi buatannya. Apple umumkan event yang diprediksi jadi tunggal peluncuran iPhone 16. Hai guys, selamat datang di segmen High News by High Electronic, di mana kami akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru, dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dian. Dan saya Dilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selengkapnya di High News. Sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube High Electronic. Jangan lupa untuk langsung di-subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Langsung saja kita masuk ke berita pertama. Berita terbaru datang dari dunia elektronik dan gaming, di mana Hisense, raksasa industri alat rumah tangga dan elektronik global, berkolaborasi dengan salah satu game action RPG yang paling ditunggu-tunggu, Black Myth Wukong. Kerjasama ini menghadirkan mode gambar eksklusif pada beberapa produk TV Hisense yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Hisense telah dinobatkan sebagai mitra resmi global untuk game Black Myth Wukong dan merekomendasikan TV seri OLED Mini LED U7 dan QLED E7 Pro untuk menikmati game ini. TV ini dirancang dengan teknologi yang canggih untuk menghadirkan pengalaman bermain yang lebih mendalam, selaras dengan atmosfer dunia Black Myth Wukong yang penuh petualangan. Salah satu fitur utama dari kolaborasi ini adalah kehadiran mode gambar Black Myth Wukong yang eksklusif. Dengan dukungan teknologi terbaru dari Hisense, mode gambar ini mengoptimalkan kualitas visual game menggunakan HDR, akurasi warna yang tinggi, serta peningkatan detail yang hitam. Bekerja sama dengan Dolby, mode ini juga menyajikan pengalaman audio visual yang begitu nyata, baik dalam adegan pertarungan sengit maupun momen-momen hening. Hisense benar-benar ingin menghadirkan pengalaman gaming yang tiada duanya. Mode gambar eksklusif ini dapat dinikmati di berbagai seri TV Hisense, termasuk UX, U8N, U7N, E7N Pro, Q7N, dan S7N sepanjang tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan para gamer untuk merasakan setiap detail dunia Black Myth Wukong dengan sensasi visual dan audio yang dirancang khusus untuk meningkatkan kenikmatan bermain. Dengan teknologi Quantum Dot Color dan sistem pencahayaan belakang yang inovatif, Hisense menawarkan pengalaman visual yang menawan dengan warna yang lebih hidup dan kontras yang lebih memukau. Dilengkapi dengan fitur 144Hz Game Mode Pro dan refresh rate hingga 240Hz, setiap gerakan dalam game tampil begitu mulus, seakan-akan bebas dari motion blur. Kolaborasi Hisense dengan Black Myth Wukong ini menandai langkah maju yang signifikan dalam dunia televisi dan gaming, menggabungkan teknologi TV mutakhir dengan dunia game yang imersif. Hisense menetapkan standar baru untuk hiburan di rumah. Ada yang udah nyobain main Black Myth Wukong belum nih homies? Coba dong ceritain pengalaman gaming kalian di kolom komentar ya. Berita selanjutnya adalah kabar mengejutkan yang datang dari Prancis. Pavel Durov, pendiri sekaligus pemilik aplikasi perpesanan Telegram, dilaporkan telah ditangkap di Prancis. Penangkapan ini diduga terkait dengan kasus kejahatan terorganisasi yang menggunakan platform miliknya. Berikut kronologi dari insiden tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang Prancis. Kementerian Dalam Negeri Prancis, polisi, dan juga kantor kejaksaan di Paris belum memberikan pernyataan mengenai penangkapan ini. Telegram sendiri telah menyangkal tuduhan yang beredar. Informasi penangkapan ini pertama kali mencuat dari sumber-sumber yang dekat dengan penyelidikan di Prancis, lalu kemudian diperkuat oleh laporan dari Reuters. Menurut salah satu sumber, Durov terdeteksi berada dalam daftar penumpang sebuah jet pribadi yang mendarat di Bandara Le Bourget, Prancis dari Azerbaijan pada Sabtu malam 24 Agustus. Setelah identitasnya terverifikasi, pihak kepolisian Prancis segera bergerak untuk menahan Durov. Penahanan ini dilakukan karena Durov tercatat dalam daftar pencarian orang di Prancis. Beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa miliarder teknologi berusia 39 tahun ini kini dalam tahanan. Kekayaan Durov yang mencapai 15,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 238,7 triliun rupiah menambah sorotan pada kasus ini. Penangkapan Durov ini tidak hanya mengejutkan di dunia teknologi, tapi juga memicu respon dari Moskow. Pemerintah Rusia telah mengirimkan permintaan resmi kepada Prancis untuk mendapatkan akses ke Durov, meskipun diketahui bahwa Durov memiliki kewarganegaraan ganda termasuk Prancis dan Rusia. Diketahui Telegram telah lama berada di bawah tekanan dari berbagai pemerintah. Ide pembuatan Telegram muncul saat Durov menghadapi tekanan di Rusia, di mana ia kemudian pindah dari Rusia pada 2014 setelah menolak tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di media sosial VK yang ia miliki sebelumnya. Setelahnya, kantor pusat Telegram berpindah ke Dubai, Uni Emirat Arab, dan Durov disebut memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut juga.
Pada tahun 2018, pemerintah Rusia mencoba memblokir Telegram karena aplikasi ini menolak memberikan akses ke pesan terenkripsi penggunanya kepada otoritas keamanan negara. Meski demikian, Telegram tetap dapat diakses di Rusia dan memicu protes massal. Di sisi lain, Durov kerap menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk mempertahankan kebebasan dan privasi penggunanya daripada tunduk pada tekanan pemerintah manapun. Menariknya, mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, sempat mengomentari keputusan Durov yang meninggalkan Rusia. Menurut Medvedev, Durov keliru jika berpikir ia bisa menghindari tekanan keamanan hanya dengan meninggalkan tanah airnya. Medvedev menegaskan bahwa bagi negara-negara barat, Durov tetap dianggap sebagai sosok yang tidak bisa diprediksi dan berpotensi bahaya. Sementara itu, popularitas Telegram terus meningkat meski mendapat tekanan dari berbagai pemerintah. Dengan hampir 1 miliar pengguna, Telegram kini menjadi salah satu platform media sosial utama di dunia. Bersaing dengan nama-nama besar lainnya seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat. Di kawasan Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet, Telegram memiliki peran yang sangat signifikan, termasuk dalam konteks konflik Rusia-Ukraina yang tengah berlangsung. Kita masuk ke berita terakhir. Apple telah resmi mengumumkan jadwal peluncuran produk-produk terbarunya bertajuk It's Glow Time. Acara ini akan digelar pada tanggal 9 September 2024 pukul 13 Eastern Time atau tanggal 10 September 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dirilis melalui kanal YouTube resmi Apple. Acara tersebut akan diselenggarakan di Steve Jobs Theater, Apple Park. Selama acara, Apple diprediksi akan memperkenalkan jajaran iPhone 16 yang merupakan seri ponsel flagship terbaru mereka. Menurut laporan yang beredar, seperti dilansir oleh The Verge, iPhone 16 dan 16 Plus akan mengalami sejumlah perubahan desain. Salah satunya adalah penataan ulang sistem kamera belakang yang akan sejajar secara vertikal. Sementara itu, model iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max dikabarkan akan hadir dengan layar yang lebih besar, namun tetap mempertahankan 3 kamera seperti generasi sebelumnya. Kedua model ini juga mungkin akan tersedia dalam pilihan warna baru, yakni perunggu. Satu fitur menarik yang dikabarkan akan hadir di seluruh lini iPhone 16 adalah tombol action button, yang sebelumnya hanya tersedia di iPhone 15 Pro. Selain itu, rumor lain menyebutkan adanya tombol khusus untuk mengambil foto dan video. Meskipun belum jelas apakah fitur ini eksklusif untuk model Pro atau juga tersedia di model standar. Selain peluncuran iPhone, teknologi AI dan fitur Apple Intelligence diperkirakan akan menjadi sorotan dalam acara ini. Sebelumnya, Apple Intelligence hanya tersedia di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max. Namun kabarnya fitur ini akan diperluas ke seluruh jajaran iPhone 16 yang baru. Tidak hanya iPhone, Apple juga disebut-sebut akan memperkenalkan Apple Watch Series 10 dan 2 versi AirPods terbaru dalam acara tersebut. Ini tentunya akan menjadi kabar gembira bagi para penggemar setia produk Apple. Oke homies, sekian High News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton High News biar kalian gak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan nih segmen High Elektronik lainnya. Saya Dilan. Saya Dian. Pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!